mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sadaqallahul azim. Baik, pelajaran kali ini adalah pelajaran akidah. Nah, tema kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada sifat manusia, salbiyah, ma'ani dan amaliyah. Kemudian kalian bisa menjelaskan. Nah, sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Kalian tahu? Coba sebutkan sama-sama. Wujud qidam laqamu khalaqatul hawadisi ilamu binafsihi wadaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Siapa ya? Jangan dilupakan. Kalau yang mendapat tidak boleh dilupakan. Ketika kalian sudah mendapatkan sesuatu jangan dilepas. Ya. Sayang jika capek-capek mencapai tersebut kemudian ditinggalkan begitu saja. Itu adalah usaha yang sia-sia. Nah, sifat wajib bagi Allah itu kita sebagai orang muslim, orang Islam wajib mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah. Kenapa? Karena sifat wajib bagi Allah adalah tauhid kita yang pertama kita pelajari. Ilmu tauhid itu namanya. Jadi untuk kamu cinta sama Allah, kita juga harus tahu sifat-sifat Allah. Nah, Allah juga mempunyai sifat-sifat Allah yang 20 itu kita wajib tapi sebagai orang Islam kalau tidak hafal sifat wajib bagi Allah, kita dipertanyakan imannya beneran tidak? Apa Islam KTP aja? Islamnya hanya di KTP, nah itu jangan sampai ya. Karena sebagai orang Islam itu wajib mengetahui sifat-sifat Allah, sifat jaiz Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan juga Rasulnya, kekasih Allah. Itu apa? Sifat wajib bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul, dan sifat mustahil bagi Rasul. Ya, kita harus tahu. Sifat jaiz bagi Allah apa? Kulli mungkinin autaruhu. Ya, fi kulli mungkinin autaruhu. Ingat ya, fi kulli mungkinin autaruhu. Artinya apa? Setiap Allah yang lakukan itu bisa mungkin, bisa tidak mungkin, bisa ditinggalkan. Itu sesuai kehendak Allah. Allah mau menciptakan kamu yang cantik jelita, kulit mulus, rambutnya lurus, hitam dan sebagainya. Itu adalah kehendak Allah. Kamu diciptakannya dalam rambutnya keriting, warna kulitnya hitam, bentuk tubuhnya lurus, ramping, tinggi. Nah itu adalah kehendak Allah. Semuanya adalah kehendak Allah. Nah, sifat yang wajib 20 itu dibagi menjadi 4 kelompok. Itu ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Dengan kata lain, sifat kepribadiannya, ya sifat pribadi yang Allah punya. Yaitu
itu maksudnya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat ini. Yaitu sifat apa? Sifat wujud. Artinya ada. jadi Allah itu ada di sini tuh sebelum keberadaan yang lain. Jadi artinya Allah itu tidak didahului oleh sesuatu yang lain. Jadi Allah itu sejak dulu ada. Sebelum bumi ada, Allah sudah ada. Ya, bagaimana kalau bumi belum ada, Allah tidak ada? Karena bumi yang menciptakan Allah. Nabi Muhammad yang menciptakan Allah. Iblis yang menciptakan Allah. Jadi Allah itu ada tanpa didahului oleh suatu apa. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiah. Apa itu sifat salbiah? Sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Ya, yang tidak layak bagi Allah. Contohnya apa? Seperti sifat tidak. Itu sifat yang terdahulu tanpa didahului oleh suatu permulaan. Kemudian bako itu yang tidak mengalami kebinasaan walaupun saat bumi dihancurkan. Ini dihancurkan saat hari kiamat. Terus ada mukhalafatul hawadisi, yaitu artinya apa? Berbeda dengan makhluk yang lainnya. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan suatu apapun yang ada di dunia. Orang yang di dunia ini adalah ciptaan Allah, masa disamakan dengan yang menciptakannya? Itu tidak mungkin. Kemudian dia mengundusi itu berdiri sendiri dan wahdaniyah itu adalah sifat satu. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat yang pasti ada wajib ada pada zat Allah. Ya, sifat ini adalah sifat yang pasti ada pada Allah. Contohnya itu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kemudian yang keempat adalah sifat manawiyah. Apa itu sifat manawiyah? Sifat yang dilanjutkan atau tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani. Ya, sifat ini terdiri dari 7 sifat juga, yaitu adalah qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Itu adalah sifat ma'ani. Nah, paham tidak? Paham. Jadi sifat wajib bagi Allah dibagi menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua Kausiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. sifat nafsiyah apa? Wujud. Sifat salbiah Tidak Allah melakukan kondisi yang mungkinasihi wadaniyah. sifat mani Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. kalau sifat manawiyahnya Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. itu adalah sifat semuanya ya, dari nafsiyah, salbiah dan itu adalah sifat wajib bagi Allah. Nah di sisi lain ada sifat mustahil bagi Allah, itu ada apa? Ada 20 juga. Itu hampir sama kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahilnya apa? Yang sini ada, nanti dijelaskan di materi berikutnya ya. Ya, Bu. Yang mau bertanya? Ya, Melanie. Arti dari sifat ilmu. Oke, baik. Terima kasih. Ibu jelaskan lagi. Sifat ilmu. Sifat ilmu adalah sifat maha mengetahui. Artinya Allah itu maha mengetahui. Nah, manusia perlu belajar supaya mendapatkan pengetahuan dan ilmu. Ya. Tapi kalau Allah itu mengetahuinya tanpa harus belajar, ya, karena Allah itu adalah maha mengetahui segalanya yang ada di dalam dunia ini, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Nah, dalam surat Al-Mujadalah ayat 7, yang artinya sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi
Jadi ketika kalian menyembunyikan suatu apapun yang ada di dunia ini, ada di dalam diri kamu, yang ada di dalam isi kepala kamu, Allah tahu. Karena Allah memiliki sifat ilmu, artinya mengetahui. Paham? Kita lanjut ke pembelajaran diskusi. Ya, kalian diskusikan dari sifat 20 itu dimasukkan ke dalam 4 kelompok. Ya. Dan yang tadi kita pelajari, kamu masukkan mana yang sifat khasiah, mana yang masuk ke sifat salbiah, mana yang sifat ani, dan mana yang sifat aniyah. Silakan didiskusikan. Sudah selesai kegiatan diskusinya? Coba Ibu akan menanyakan dari kelompok yang sebelah sini. Tadi mengajarkan apa? Sifat manusia. Iya, sifat manusia apa? Wujud. Artinya? Ada. Oke. Nah, ini kelompok sifat Salbiah. Salbiah ada? 5. Apa saja? 3. Muhammadul awadisi yamumu binafsihi wadaniyah. Ini kelompok mani. Ada berapa sifat mani? 7. 7, sebutkan. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Oke. Ini kelompok manawiyah. Ada berapa sifat manawiyah? 7. Sebutkan. Haliman, hayat, sami'an, basiron, mutakaliman. Oke. Semua bisa ya, jadi bisa memasukkan 20 sifat ke dalam kelompok 4 tersebut ya. Sifat manawiyah, salbiah, mani, dan manawiyah. Nah, sebelum pelajaran ini diakhiri, Ibu akan memberikan satu pertanyaan kepada kalian, bukan satu tapi beberapa pertanyaan. Ya, ini mengetes apakah semuanya, ya, tidak hanya terkelompok, semuanya bisa tidak. Yang termasuk sifat salbiah apa saja? Idam artinya Dahulu. dahulu. Bako artinya maka. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini memberikan manfaat buat kalian, menjadi ilmunya bertambah. Nah, nanti untuk tugas berikutnya kalian harus menghafal sifat mustahil bagi Allah. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, kita ucapkan alhamdulillah. Doa kafarahnya dibaca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.